Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di video saya ini. Video ini berisikan tentang bagaimana cara beriklan di Shopee. Nah, sebelumnya sempat ada beberapa dari teman-teman saya bagaimana sih beriklan di Shopee. Nah, kali ini mungkin dengan video ini mudah-mudahan bisa menjawab ya. Setidaknya saya akan men-share apa yang saya ketahui dan apa yang saya telah lakukan selama jualan di Shopee ini. Nah, terlebih dahulu kita buka Shopee-nya dulu di laptop ya. Nah, sebenarnya di HP juga bisa, di Google Chrome-nya, cuma layarnya sedikit jadi kurang begitu kelihatan atau agak sulit ya. Baik, kita buka terlebih dahulu Seller Center ya. Kalau shopee.co.id itu akses untuk belanjanya. Kalau Seller Centernya itu alamatnya https://2 seller.co.id. Oke, maaf salah, seller.shopee.co.id, enter. Baik, kita login terlebih dahulu. Login dengan akun masing-masing ya. Nah, di sini ada beberapa menu di bagian kiri ya. Klik menu promosi saya. Kemudian ada iklanku. Nah, sebelum beriklan atau menggunakan iklan ini kita wajib mengisi terlebih dahulu saldo beriklannya ya. Nah, ini saya kredit iklannya cuma 5, jadi saya belum pernah coba untuk beriklan lagi selama masa ini. Tapi saya juga suka beriklan di waktu-waktu tertentu ya. Jadi kalau mau beriklan terlebih dahulu harus top up dulu, minimalnya 25.000. Nah, teman-teman bisa klik langsung ya. Nanti ada cara-caranya bagaimana langsung transfer melalui m-banking atau pihak ATM. Nah, mungkin untuk caranya bisa dicari atau teman-teman bisa hubungi saya via WA. Baik, setelah di top up, ini adalah contohnya aja ya. Nah, nanti kalau teman-teman pasang iklan, nanti iklannya berjalan. Tentunya ini tidak berjalan ya, walaupun misalkan di sini ada keterangan berjalan, kemudian nonaktif. Nah, ini sebenarnya tidak ada saldo, jadi tidak berjalan. Tapi kalau ketika langsung diisi saldo, iklan ini otomatis masuk dan berjalan. Baik, ini ada beberapa produk yang saya telah iklankan ya. Nah, ini. Baik, kita coba bikin produk yang mau diiklankan. Iklan kata kunci baru. Nah, di sini ada beberapa yang sudah. Kemudian apalagi ya? Kita coba yang belum. Kaos kaki sekolah hitam SMA. Setelah itu, nah, modalnya tanpa batas saja, periodenya tanpa batas saja, kemudian tambah rekomendasi kata pencarian. Baik, kita buka di sini judulnya kita kaos kaki sekolah hitam polos SMA sebatis pandai polister harga per lusin. Nah, di sini kita kira-kira kata rekomendasi apa yang cocok. Ini adalah kata rekomendasi yang dikasih oleh Shopee. Nah, kita juga tidak harus sesuai yang dikasih oleh Shopee ini. Kita cocokkan saja dengan judul ya. Kira-kira menjual apa gitu ya. Nah, kita menjual apa nih? Kaos kaki bayi, gak mungkin ya.
Kemudian rok sekolah SMA, apalagi rok jauh banget. Grosir kaos kaki sekolah, nah kira-kira masuk nggak? Nah, cuma pencariannya di sini cuma 31, sedikit, gak usah, hapus aja. Kaos kaki sekolah anak, nah kira-kira masuk nggak? Nah mungkin masuk ya. Coba yang lain, kaos kaki polos pendek, nah salah karena kita jualnya panjang. Sekolah SMP, bukan SMP tapi SMA. Kaos polos, bukan kok polos, bukan kaos ya. Kemudian kaos kaki jempol, bukan kaos kaki jempol juga kita. Kaos kaki pendek bukan. Kaos kaki anak sekolah, nah ini masuk kayaknya. Kaos kaki anak sekolah karena judulnya ini buat sekolah ya, kaos kaki sekolah. Masuk. Kaos kaki sekolah SD, bukan karena kita SMA. Kaos kaki perlusin, nah kira-kira masuk nggak? Kita jual perlusin, nah boleh mungkin, walaupun sebenarnya pencariannya sedikit. Kaos kaki sekolah SMA, nah ini yang paling cocok, masuk. Kaos polos, kita bukan jual kaos tapi kaos kaki sebetis, boleh. Kaos kaki sepandek, masuk nggak? Kira-kira kurang relevan. Kaos kaki SMA, masuk. Kaos hitam polos, kaos kita jualnya kaos kaki ya, bukan kaos. Kaos kaki polos, masuk. Kira-kira sebetis apa? Ini kurang cocok. Kaos kaki sekolah, masuk. Kaos perlusi, kaos sekolah, tidak masuk. Nah, jadi kita pilih kata yang cocok sesuai yang kita mau jual. Nah, di sini. Ini semakin banyak volume pencarian, berarti semakin banyak kata yang dicari oleh pembeli. Kiranya ada yang kiranya mau ditambahkan. Kira-kira kata apa ya yang orang sering ketik di keyword shoppingnya buat belanja kaos kaki hitam SMA. Misalkan kita ngetik kaos kaki sekolah hitam polos. Oke, sedikit ya, volumenya cuma 5, jangan. Jadi kita coba volumenya yang banyak. Sekolah hitam aja, cuma 22. Nah, jadi di sini ada yang kita inginkan, misalkan ketik kaos kaki sekolah hitam tapi volume pencariannya sedikit. Nah, kiranya ini kurang bagus juga buat iklan kata kunci. Kemudian di sini ada juga yang kaos tapi volume pencariannya banyak. Ini kurang cocok. Kemungkinan kalau kita pasang kata kunci kaos nanti muncul beberapa macam produk seperti halnya kaos baju atau dan yang lainnya. Sementara kita cari produk yang pasang iklan produk kaos kaki, jadi kurang cocok. Kaos kaki sekolah, nah ini sudah tadi ditambahkan, jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Kaos kaki sekolah SD, nah ini tidak cocok karena sebenarnya SMA kita ya jualnya. Coba SMA. Nah udah ya, tadi sudah ditambahkan. Kaos kaki sekolah hitam SMA. Hitam SMA. Ada gak? Wah sedikit ya perlu pencariannya. Jadi sedikit sekali orang mengetik kata kaos kaki sekolah hitam SMA. Jadi lebih baik tidak usah saja. Kira-kira apa? Kaos kaki sekolah panjang. Jadi kita kira-kira aja apa yang sering dicari gitu ya oleh orang gitu. Keywordnya apa? Nah ini kaos kaki sekolah panjang. Nah ini cocok gak? Masuk. Lumayan ya, 353. Kemudian kaos kaki sekolah hitam panjang. Coba kita ketik lagi. Wow tidak ada. Ya mungkin kiranya segitu ya.
kurang lebihnya. Nanti tergantung dari produk yang teman-teman jual. Misal kita jual sarung, tidak mungkin keywordnya kaos kaki. Kemudian kita jual baju, tidak mungkin keywordnya celana gitu ya. Jadi kita sesuaikan saja kira-kira orang ketik apa itu di keyword Shopee-nya untuk supaya bisa menemukan produk kita. Baik, cuma satu ya ditambahkan, klik konfirmasi dan tambahkan kata pencarian. Oke, kita ada berapa nih, lumayan ya, sedikit lah sih. Ya lumayan juga sih. Nah di sini ada harga rekomendasi. Ini harga rekomendasi dari Shopee-nya. Nah kalau kita beriklan, budgetnya atau biaya iklannya sesuai dengan harga rekomendasi, kemungkinan produk kita ditaruh di atas. Jadi ketika orang klik kaos kaki sekolah panjang misalkan, nah kemungkinan produk kita ditaruh di atas. Tetapi misalkan 200 satu kali klik, biayanya agak mahal, kita tidak harus sesuai ya, mungkin bisa di bawah 200, misalkan 150. Ini biaya minimalnya 150 per kliknya. Kita coba pencocokannya lebih spesifik karena kita menjual produk itu lebih spesifik ya, jadi biar orang mencari itu dapat gitu. Kemudian ini juga kita rubah pencocokannya spesifik saja, biaya lebih murah dan lebih tertarget juga, walaupun saya pencocokan lebih luas juga bisa, karena untuk mencari kata relasionalnya. Oke, ini kita rubah 150. Kalau tidak sesuai harga rekomendasi, kemungkinan produk kita tidak ditaruh di atas, kemudian di bawahnya gitu ya. Nah semakin sedikit biayanya dari biaya rekomendasi, mungkin akan semakin bawah gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan produk kita terlihat atau muncul gitu. Kenapa? Mungkin juga orang kalau ketika klik keyword yang kita iklankan ini, jadi mungkin juga orang klik scroll ke bawah, dilihat-lihat mungkin mana yang cocok seperti itu. Mungkin dari segi biaya, harga maksudnya, atau mungkin dari produknya gitu, kualitas. Oke, sudah, saya ini per kliknya biaya iklan 150 saja, walaupun bisanya nanti mungkin terlalu bawah ketika misalkan saya dicoba klik keyword ini atau ketik keyword ini, mungkin bisa dievaluasi nanti bisa di lebih atas sedikit dari harga ini. Oke, sudah ya. Setelah ini iklannya diaktifkan. Aktifkan iklan. Nah, di sini ada gunakan iklan produk serupa. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau mengaktifkan biaya produk serupa, biayanya 50 per klik. Ini produk kita nanti ditaruh di ketika orang check out. Ketika orang check out di seller lain itu, misalkan saingan kita toko A orang membeli kepada toko A, kemudian ketika pas check out, nah nanti ada iklan produk serupa, nah di sanalah kita muncul gitu ya. Oke, aktifkan iklan produk serupa, saya aktifkan ya. Konfirmasi berhasil ya. Oke, kita nah berjalan. Iklan sudah siap untuk dijalankan, tinggal top up saja. Kemudian nanti yang iklan-iklan ini kita jalankan ini. Nah, nanti ada
presentasinya, jumlah dilihat berapa, di sini ada datanya, jumlah kliknya berapa, presentasi klik apa berapa, jumlah pesanan juga berapa. Nah di sini kemudian total, misalkan satu hari ini berapa yang kliknya, presentasi klik, pesanan, produk terjual, omsetnya berapa, nah biaya per kliknya berapa, itu totalnya. Nah di sini bisa evaluasi juga, misalkan nih, misalkan yang kliknya misalkan 10%, pesanannya berapa, kira-kira masuk enggak, atau kita masih dapat profit enggak itu. Jadi kita perhitungan di sini, evaluasi kira-kira dengan order sekian puluh orderan dengan biaya di sini misalkan keluar berapa, masuk juga masih masuk enggak gitu nanti di pesanan. Kalau kiranya misalkan kurang efektif atau misalkan profitnya bisa dihitung-hitung lagi gitu ya. Jadi yang penting dari beriklan ini produk kita tetap muncul, tapi kita punya untung juga. Jangan sampai misalkan kita produknya dimunculkan, diiklankan di Shopee, tetapi malah keluar biaya, untung nggak ada gitu. Jadi hitung-hitunglah, mungkin oleh teman-teman bisa. Baik, kiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang saya lakukan selama ini. Jadi dengan yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diikuti gitu ya caranya. Nah ini cara yang di sini yang paling penting, perhitungan bagaimana iklan itu budgetnya itu jangan sampai banyak atau lebih tapi ternyata tidak ada profitnya gitu. Atau mungkin di sini yang paling penting menitik beratkan itu beriklan itu kata spesifiknya gitu ya, jangan sampai seperti iklan kaos kaki tapi di keywordnya sarung misalnya, nah seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah, ada yang mau ditanyakan atau kritiknya silakan di kolom komentar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.